Saya Angel dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi yang mana telah saya buat dalam PPT. Nah, yang pertama itu yang akan kita jelaskan adalah pengertian sistem operasi. Sistem operasi itu adalah sistem yang terdiri atas dari berbagai komponen kerja dan juga metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkannya. Dan selanjutnya itu adalah sejarah sistem operasi. Yang pertama adalah generasi pertama, yang mana pada tahun 1945 sampai 1955. Jadi pada generasi pertama ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua adalah generasi kedua, yang mana pada tahun 1955 sampai 1965. Sistem komputer ini belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada. Yang ketiga adalah generasi ketiga, yang mana pada tahun 1965 sampai 1980. Yang mana pada generasi ketiga ini sistem komputernya terdapat ciri-ciri multi-user, multi-programming, berbagi waktu, time sharing. Dan keempat adalah generasi keempat, yang mana pada tahun 1980 sampai 1999 dan sampai saat ini juga. Jadi pada generasi keempat ini ditandai dengan berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer, desktop, dan teknologi jaringan. Jadi yang mana itu batch processing, time sharing, dan real-time application. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki banyak fungsi, yang mana terdiri dari pertama, sebagai perantara brainware dan hardware. Yang kedua, menyediakan lingkungan sebagai wadah untuk mengeksekusi program aplikasi. Yang ketiga, menjamin kebenaran sistem operasi komputer, perangkat keras yang mana berupa CPU, memori, I atau O, serta menyediakan sumber daya yang digunakan untuk bekerja dalam memori. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian-bagian sistem operasi. Jadi dalam bagian-bagian sistem operasi itu terdapat 4 jenis, yang mana pertama itu adalah mekanisme boot, adalah meletakkan kernel dalam memori. Jadi kernel itu adalah inti dari sebuah sistem operasi. Dan kedua itu adalah command interpreter atau cell, yang mana itu bertugas dalam membaca input dari pengguna. Ketiga adalah pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Keempat adalah driver, yang mana driver ini untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Nah, selanjutnya adalah jenis sistem operasi. Jadi dalam jenis sistem operasi ini terdapat dalam buku pengembangan Smart Container pada tracking barang berbasis IoT 2020 karya Shahrial Fasri-Payne. Ada 4 jenis sistem operasi komputer, yaitu pertama MS-DOS, Disk Operating System. Jadi MS-DOS ini merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Jadi tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Nah, kedua itu adalah sistem operasi Windows. Jadi pada sistem operasi Windows ini, Windows telah menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, jadi Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Nah, selanjutnya itu adalah ketiga, yang mana adalah sistem operasi Linux. Jadi Linux ini juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer. Walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows, Linux juga memungkinkan pengguna Linux untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Nah, keempat adalah sistem operasi macOS. macOS ini sering juga disebut dengan Macintosh.
Jadi sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Jadi pengguna macOS ini jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows atau Linux. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem operasi. Jadi cara kerja sistem operasi ini memiliki 4 tahap kerja. Yang pertama itu melakukan manajemen proses, yang mana merupakan sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kedua itu adalah sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Ketiga adalah setelah menerima instruksi dari penggunanya, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak dan software yang ada di komputer. Keempat adalah tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Dan itulah cara kerja sistem operasi. Nah, selanjutnya itu adalah layanan sistem operasi. Jadi layanan sistem operasi ini ada banyak sekali. Ada pembuatan program, eksekusi program, pengakses perangkat operasi A atau O, pengakses sistem berkas, pengakses sistem, deteksi error, dan accounting statistik. Selanjutnya itu adalah contoh sistem operasi. Jadi contoh sistem operasi ini pada umumnya komputer atau PC ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Microsoft Windows, Unix, dan macOS. Nah, jadi begitulah mengenai sistem operasi yang saya jelaskan. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada sedikit kesalahan. Terima kasih.